Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami menyambut firman-Mu pagi hari ini di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan, yang siap diberkati sama-sama. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara yang kasih. Shalom. Sukacita. Haleluya. Ada masalah? Ada. Gak usah diomongin deh. Ya kan? Nah, saudara, pagi hari ini kan tahun kita nih kan saya bilang tahun percepatan. Nah, jadi maksud saya gini, kalau saya bilang 2021, saudara jawab tahun percepatan. Amin. Nah, 3, 4, 2021 Tahun percepatan. satu kali lagi, 2021 Tahun percepatan. haleluya. Nah, hari ini saudara, di tahun percepatan ini saya akan berbicara satu tema pada hari ini, tetap taat walau dalam kondisi tidak menyenangkan. Kita tetap taat walaupun di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Hari ini menyenangkan enggak? Jujur, kondisinya kalau kita lihat kurang enak. Saudara bayangkan, duduk harus dibatas-batasin jauh, ya kan? Semua, waduh, sudahlah. Makanya sampai hari ini singer kita belum pakai secara formal, ya kan? Karena kita pikir terlalu dekat juga, nanti kan timbulkan masalah. Ya, saya percayalah ke depan nanti Tuhan akan buka jalan, semua akan berjalan normal. Amin. Nah, saya ajak kita dulu membuka dalam Mazmur 27. Saya ajak kita baca Mazmur pasal 27 ya. Dalam satu tema tetap taat walau dalam kondisi tidak menyenangkan. Nah, di dalam Mazmur ini ditulis oleh Daud dengan judul perikopnya Aman dalam Perlindungan Allah. Saya baca ayat yang pertama, saudara, ayat kedua seterusnya sampai ayat 14. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Ayat pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya, 3, 4, ayat 2. Ya, mereka sendiri akan tergelincir jatuh. Ayat ketiga, sekalipun tentara berkemah menggepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat 4. Ayat 5, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat 7, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan murka, engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ya, sekalipun apa? Ya, jadi saudara, kalau saudara ditolak nggak apa-apa, yang penting Tuhan menerima kita. Amin. Itu dahsyat, saudara. Ayat ke-11, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Ayat ke-13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayat 14 sama-sama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, saudara, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Nah, Daud itu adalah penulis terbesar daripada seluruh kitab-kitab Mazmur. Penulis terbesarnya adalah apa? Adalah Daud. Nah, kalau kita bicara Daud itu bukan orang yang hidupnya nyaman-nyaman saja. Meskipun dia sebagai raja pun, dia selalu mendapatkan tantangan-tantangan. Salah satu tantangan yang
cukup menggetarkan hatinya waktu Absalom anaknya berontak pada dia dalam ingin melakukan kudeta dalam pemerintahannya. Jadi saudara lihat pemazmur ini, kalau Daud menuliskan ini berarti dia sudah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Nah itu sebabnya dia bagikan yang pagi ini akan kita sama-sama pelajari, bahwa kita juga akan selalu menghadapi hal-hal yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Tapi tema pagi hari ini tetap taat lalu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Hari-hari ini kondisi tidak menyenangkan saudara. Kita tidak bisa kemana-mana, biasa pengen jalan-jalan aja ke mall, masuk bebas. Sekarang kesannya dalam tanda petik kayak dipersulit. Iya kan? Saudara lihat ini, harus pakai, ya inilah satu tantang, kita harus pasang handphone kita hidupkan aplikasinya Peduli Lindungi, ya kan? Ini kan semua kesannya kayak yang biasanya bebas, sekarang kita menghadapi ini kan semua tantangan yang mungkin secara daging ini tidak menyenangkan. Nah, saya mau katakan hari ini, tapi Alkitab mengajarkan bahwa kita tetap harus taat di dalam segala keadaan. Amin. Nah, taat itu bukan suatu keadaan atau taat itu bukan satu situasi, saudara. Tetapi yang namanya taat atau ketaatan itu adalah satu keputusan hati karena iman yang diwujud nyatakan di dalam tindakan. Jadi taat itu bukan situasi, taat itu bukan keadaan, tapi taat itu keputusan hati karena iman yang kita wujud nyatakan lewat tindakan perbuatan kita. Atau sering kali kita mendengar dengan istilah tindakan iman. Nah, orang taat itu dia tidak peduli situasinya seperti apapun, aku taat ya aku taat. Amin. Itu yang namanya ketaatan. Kalau taat kita karena kondisi, karena situasi, saudara bayangkan hari ini bisa taat, besok tidak taat. Karena apa? Kondisi selalu berubah. Seluruh yang di atas bawah kolong langit selalu berubah. Yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Bingung loh. Semua yang ada di bawah kolong langit pasti berubah. Yang tidak pernah berubah perubahan itu sendiri. Berarti selalu ada perubahan. Nah, saudara bayangkanlah kalau iman saya karena kondisi dan keadaan, maka iman saya akan berubah-berubah terus. Karena keadaan menuntut seperti itu. Amin. Tapi yang namanya ketaatan itu bukan satu keadaan atau situasi, tapi suatu keputusan hati karena iman yang kita wujud nyatakan di dalam tindakan. Nah, saya beri contoh, saudara baca aja nanti di rumah tentang dalam Daniel pasal 3. Ada 3 orang anak muda yang hidup dalam pemerintahan Babel. Mereka bekerja dalam pemerintahan Babel. Itu pemerintahan Babel itu adalah pemerintahan kafir yang dipimpin oleh seorang raja pada saat itu namanya Raja Nebukadnezar. 3 orang ini bekerjalah di pemerintahan Babel itu, termasuk Daniel juga. Apa yang terjadi satu saat Raja Nebukadnezar membangun satu patung emas sangat tinggi, saudara. Lalu diperintahkan setiap saat akan ada bunyi-bunyian, waktu setiap orang rakyat yang mendengar bunyian-bunyian itu harus sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tapi 3 orang pemuda ini nggak mau. Setiap ada bunyian yang lain menyembah, mereka nggak mau. Sampai akhirnya dia diperhadapkan kepada raja karena dianggap pembangkang. Raja bilang, kalau kamu tidak mau menyembah akan dibuang ke dalam dapur api. Akhirnya ketiga orang muda ini, Sadrak, Mesak, Abednego, dia berkata, sekiranya Allah yang kami sembah mau menolong kami, dia akan menolong. Tapi Bapak Raja perlu ketahui, kalau sekalipun dia tidak menolong kami, tidak akan menyembah kepada patung yang Tuhan Raja buat, kami akan tetap hanya menyembah kepada Allah. Ini namanya ketaatan, kondisi tidak memungkinkan. Akhirnya ketiga orang anak muda ini ngambil keputusan, lebih baik aku dibuang ke dalam dapur api. Raja sangat marah. Dapur api dipanaskan 7 kali lipat sampai algojo mau membuangnya pun Alkitab berkatakan mati karena kepanasan. Akhirnya dibuang. Saya mau tanya, hangus, mati, terbakar nggak? Dan raja sangat kaget. Bukankah yang kita buang ada 3 orang? Kenapa sekarang ada 4 orang bersama? Satunya kehadiran Tuhan. Kenapa? Ketaatan. Kondisi situasi tidak memungkinkan oleh 3 orang anak muda ini. Tapi ketaatannya kepada Allah.
Dia tetap pertahankan meskipun dapur api menantinya. Tapi kuasa keselamatan pembelaan Tuhan dinyatakan. Amin. Nah, ini yang namanya ketaatan. Saudara boleh baca dalam Alkitab banyak banget contoh-contohnya. Daud sendiri pun mengalami hal ini. Menghadapi Goliat. Iya kan? Menghadapi Saul. Termasuk Absalom itu memberontak, saudara lihat. Tapi saudara lihat Daud itu luar biasa, saudara. Dia menghadapi tantangan itu dengan imannya tidak goyah kepada Allah yang dia percaya. Dan akhirnya dia menikmati seluruh berkat, kuasa, kemuliaan dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Waktu dalam menghadapi Goliat, mungkin nggak dia menang? Secara pandangan manusia, sudah nggak mungkin. Tapi akhirnya menang nggak? Karena ketaatannya kepada Allah. Amin. Nah ini saudara, jadi ketaatan itu penting saudara ya. Begitu juga Daniel sampai mengambil satu putusan, lebih baik masuk dapur gua singa daripada dia harus menyembah kepada raja. Saudara lihat, akhirnya kemuliaan dinyatakan, kuasa mujizat Tuhan dinikmati oleh Daniel karena ketaatan. Rasul Paulus juga seperti itu. Tetap taat, justru dalam ketaatan dia melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bacalah perjalanan Rasul Paulus masuk keluar penjara karena pemberitaan Injil. Murid-murid Yesus juga mengalami hal yang sama. Amin. Jadi saya mau katakan hari ini saudara, tetap taat lalu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Saudara tidak akan pernah mengalami kuasa mujizat Tuhan dalam hidup ini kalau kita tidak coba atau kita tidak siap menghadapi tantangan itu dengan ketaatan karena iman kita pada Tuhan. Orang Kristen kan paling senang mujizat, benar nggak? Apalagi berkat. Makanya datang ke gereja kalau itu khotbah tentang mujizat penuh. Tentang berkat, wih semangat. Tapi begitu tentang tantangan. Kadang-kadang kalau bisa, dia melarikan diri. Padahal saudara tahu Tuhan itu akan melihat ketaatan iman kita itu lewat masalah, lewat tantangan. Itu sebabnya hari ini tetap taat walau dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Nah sekarang akan masuk kita dalam pembahasan kita. Kalau gitu bagaimana agar dapat taat dalam kondisi yang tidak menyenangkan? Apa yang aku harus lakukan? Bagaimana agar aku tetap dapat taat dalam kondisi yang tidak menyenangkan? Yang pertama saya pelajari Alkitab. Yang pertama, milikilah iman yang teguh hanya kepada Tuhan. Jadi yang pertama saudara, bagaimana agar dapat taat dalam kondisi yang tidak menyenangkan? Yang pertama, milikilah iman yang teguh hanya kepada Tuhan satu-satunya yang kita kenali dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi ini yang pertama, bagaimana agar dapat taat dalam kondisi yang tidak menyenangkan? Yang nggak ada cara lain, milikilah iman yang teguh hanya kepada Tuhan satu-satunya. Nah ini berbicara tentang jadi bukan iman emosional gitu loh. Saudara ngerti yuk, banyak orang Kristen tuh kelihatannya beriman tapi iman emosional gitu loh. Haleluya, siap untuk Tuhan, haleluya, mau sungguh-sungguh ya. Tahu-tahu kita lihat beberapa saat lagi udah menghilang. Siap layani Tuhan, amin, power, haleluya ya kan. Beberapa saat mana orang itu udah nggak tahu. Bahkan yang sedang tadinya melayani Tuhan sedang nggak melayani Tuhan. Berbagai macam mungkin dengan alasan. Nah ini yang saya beri nama iman emosional. Tapi iman yang teguh tidak akan terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. Amin. Jadi saudara lihat bagaimana agar dapat taat dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Milikilah iman yang teguh hanya kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena iman yang membuat seseorang tetap taat kepada Tuhan dalam situasi apapun. Karena iman itulah yang sungguh-sungguh, yang teguh itulah yang akan membuat seseorang tetap taat kepada Tuhan dalam situasi apapun. Dan akhirnya iman ini memberikan satu pengharapan dan kepastian. Karena hanya dengan iman saudara kita bisa mendapat kepastian, kita bisa mendapatkan pengharapan meskipun situasinya tidak menyenangkan, tapi aku tahu percayaku kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Makanya Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku tahu dia berkuasa. Amin. Jadi saudara yang pertama, milikilah iman yang teguh hanya kepada
Tuhan. Nah, saya beri contoh, saudara. Saya beri contoh, saudara. Saudara lihat dalam Lukas 5. Ini cerita yang sudah lazim ya, udah umum. Saya juga pernah khotbahkan secara khusus dari hal ini. Lukas pasal 5. Ini cerita tentang bagaimana Tuhan panggil orang-orang murid-murid pertamanya yang bernama Simon dan teman-teman. Dari Simon tuh akhirnya Tuhan Yesus mengganti namanya menjadi siapa? Petrus. Nah, saudara lihat contoh nih. Lukas 5 ayat 3 sampai 6 saya baca. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, arti setelah dia mengajar, selesai Tuhan Yesus memberitakan firman, maksudnya begitu. Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lihat. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mulai koyak. Nah, saudara tahu ini menceritakan bagaimana waktu itu Simon dan teman-teman baru pulang menangkap ikan dan mereka gagal tidak mendapatkan seekor ikan pun. Itu membuat mereka kecewa. Mereka mengalami hal kegagalan pada saat malam itu, tidak menangkap seekor ikan pun. Akhirnya mereka menghela perahu ke pantai, mereka membawa jalannya, mereka membersihkan di pantai. Tiba-tiba Yesus datang. Yesus bilang, Mon, pinjam dong perahu ya kan? Ya mungkin dia pakai bahasa gitu kan, atau mungkin bro juga, bro, ya kan? Akhirnya Simon bilang silakan naiklah. Setelah itu Yesus bilang apa? Tolong tolakkan agak sedikit ke tempat ya, agak sedikit ke tengah. Akhirnya Simon lakukan. Setelah itu dia mulai memberitakan Injil untuk orang-orang banyak ada sekitar itu, termasuk kepada Simon. Saudara lihat, ya kan? Setelah selesai memberitakan Injil, apa yang terjadi? Dia bilang sama Simon, sekarang kau tolak agak sedikit lebih ke tempat yang dalam, lalu tebarkan jala. Simon sempat nggak berargumentasi. Ayat 5 ya. Guru, kami sudah sepanjang malam coba menangkap, nggak dapat apa-apa. Sekarang engkau menyuruhnya lagi. Tapi karena engkau yang menyuruh, Aku lakukan, lihat. Saudara bisa paham nggak? Antara kehidupan Simon dengan teman-teman dan dengan Yesus itu satu konteks kehidupan yang berbeda. Ngerti nggak? Dia tuh nelayan, Yesus nelayan bukan? Itu sama aja, saudara. Suruh orang ahli dalam satu bidang, kita mau ngajarin. Dia bilang, lu tahu apa lu? Kira-kira begitu. Simon bisa berkata seperti itu kan. Makanya dia bilang ayat 5, kami sudah sepanjang malam ya kan, sudah menangkap tidak dapat apa-apa. Itu masuk akal, itu argumen yang masuk akal, dapat diterima, saudara. Sama dengan saudara nggak ngerti main gitar, lu mau ngajarin sama Stanley mainnya harus begini, main dong. Gue nggak bisa. Ya kan? Kira-kira gitulah. Saudara lihat, tetapi karena engkau menyuruh, ayat 6, aku lakukan. Kenapa Simon bisa mengambil keputusan ini? Kenapa, saudara? Ayat ketiga saya ulangi. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia apa? Supaya menolakkan perahunya sedikit jauh ke pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saya mau tanya, waktu dia mengajar, menyampaikan firman, itu Simon dengar nggak? Dengar nggak? Ya pasti orang dia ada di tempat itu, dia sambil bersihkan jala. Saudara lihat, artinya apa, saudara? Di sini Yesus membangkitkan terlebih dahulu iman Simon dan teman-teman. Melalui apa? Melalui firman. Saudara lihat, makanya Paulus bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Begitu dia sudah bangkitkan iman, dia bilang sekarang bertolak Simon, selesai menyampaikan firman, tolak agak sedikit ke tengah, tebarkan jala. Meskipun sempat ada argumentasi pertentangan antara apa? Iman yang tumbuh dengan logikanya. Kami baru tangkap, nggak dapat apa-apa.
Ayat 6, tetapi karena engkau nyuruh, aku lakukan. Dia sudah timbul iman percaya kepada Yesus. Lalu dia mulai melakukan ketaatan kepada apa yang Yesus perintahkan. Dapat ikan nggak? Alkitab bilang sampai jalan raya robek. Padahal tempat yang sama loh. Nah, saudara lihat di sini kan, artinya apa? Iman itu harus sungguh-sungguh teguh hanya kepada Tuhan. Ya kan? Amin? Nah, Ibu Gembala pernah ke Afrika waktu itu. Ikut undangan daripada satu pendeta yang sangat terkenal di dunia sekarang. Termasuk Bapak Pendeta Benihin juga sekarang ya ikut terlibat sama dia lah. Namanya Pendeta Oyak Kilome. Di Afrika, jemaatnya itu ratusan ribu, saudara. Sekarang ya nama saudara buka aja di YouTube tuh. Ibadahnya luar biasa. Kemarin yang tahun 2019 saya ke London itu juga kita karena diundang untuk mengikuti acara mereka tuh loh, konferensi penginjilan tuh kan. Nah, Ibu Gembala cerita di sana tuh orang-orang yang didoakan terjadi mujizat, ya lumpuh berjalan, yang sakit segala macam. Saudara tahu, tapi sebelum didoakan saudara tahu, kalau nggak salah 2 minggu ya, 2 minggu mereka masuk namanya homeschooling lagi. Aduh, apa sih, healing school. Jadi mereka isi dalam healing school selama 2 minggu tuh mereka diajarkan firman, diberitakan firman, khususnya berkaitan dengan kuasa-kuasa Tuhan yang bekerja, mujizat. Nah, setelah 2 minggu selesai, dalam satu acara mungkin KKR-nya nanti, orang-orang yang sudah ikut di healing school itu maju ke depan. Itu mereka orang-orang yang mungkin yang sakit semua, saudara. Lalu didoakan, makanya terjadinya mujizat luar biasa. Nah, saya mau kata, jadi di sini bukan karena pendetanya yang sakti, bukan. Tapi orang-orang ini imannya dibangkitkan supaya teguh percaya pada Yesus. Sehingga lewat iman itu kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Jadi saudara lihat nih, saya pikir ini satu pengajaran yang baik. Jadi bukan sakit-sakit sini gue doain. Orang itu akhirnya nggak ngalami apa-apa, nggak mengenal tentang siapa Yesus, ya kan? Mereka anggap aja kayak pergi ke dukun minta disembuhkan. Orang datang ke dukun kan yang penting persoalanku dijawab kan? Nah, dia dibangkitkan supaya mereka mengalami kekenalan tentang Kristus, imannya bertumbuh kepada Kristus lewat pengajaran firman. Baru ditantang. Jadi yang menyembuhkan siapa? Imannya kepada Kristus, bukan pendetanya yang sakti. Kita kadang-kadang anggap pendeta ini sakti. Kalau pendeta juga butuh Tuhan yang sama, amin. Nah, saudara lihat, saya pikir waktu saya dengar cerita dari Ibu Gembala, ini satu hal yang luar biasa, saudara. 2 minggu setiap hari sekolah hanya dengarkan firman setiap hari. Firman tuh Paulus bilang, firman menimbulkan iman, Roma 10 ayat 17. Amin. Nah, itu sebabnya hari ini saudara, bagaimana agar dapat taat dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Yang pertama, milikilah iman yang teguh hanya kepada Tuhan Yesus. Dan iman itu bukan terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Mau kondisinya menyenangkankah, tidak menyenangkankah, aku tetap berpegang teguh hanya kepada seluruh janji Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Ini namanya iman yang teguh. Saudara lihat Abraham juga seperti itu kan? Abraham, aku akan kasih engkau anak. Lihatlah pasir di pantai, jumlahnya kalau lu bisa hitung itu anak keturunanmu. Lihatlah bintang di mana? Di langit, segitu banyaknya, itulah keturunanmu. Baru punya satu yang sah maksudnya. Ya kan? Maka jangan diributkan, ya kan? Siapa yang diseperempuan, Ismail atau Ishak? Siapa menurut saudara? Domba. Makanya gak usah ribut soal itu, ya kan? Nah, baru punya satu, Tuhan bilang, Abraham, bawa korbankan anakmu Ishak itu untuk aku. Bisa nggak Abraham komplain? Bisa dong. Tuhan ini gimana sih, kayak main-main pelin-pelan banget, ya kan? Tapi Alkitab berkata Abraham tetap lakukan seperti apa yang Tuhan minta. Dan akhirnya Tuhan nyatakan kuasa mujizatnya. Tiba-tiba dia melihat dan ada seekor domba yang tersangkut di semak-semak. Itulah yang dipersembahkan kepada Allah. Lihat kenapa? Imannya teguh. Makanya Abraham diberi nama Bapak segala orang beriman. Jadi saudara, yang pertama, saudara lihat bagaimana agar dapat taat dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Gak ada cara lain, milikilah iman yang teguh hanya kepada
Tuhan. Mungkin saudara bertanya lagi, ya sekarang bagaimana agar iman dapat bertumbuh? Bagaimana dong supaya saya punya iman dapat bertumbuh sehingga saya memiliki iman yang teguh dalam Tuhan? Yang pertama, yang mendengar firman Tuhan secara aktif. Itu yang dikatakan Rasul Paulus Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Itu artinya apa? Mendengar firman Tuhan secara aktif dengan hati dan pikiran yang haus akan firman tersebut, saudara. Jadi bukan sekedar mendengar. Dengar dengan aktif itu artinya ada bereaksi dari hati dan pikiran kita secara benar terhadap firman itu. Itu yang dimaksudnya. Kalau cuma dengar kan setiap minggu kita dengar. 1000 orang dengar firman yang sama, tapi belum tentu 1000 orang mendapat berkat dari firman yang sama. Amin. 1000 orang datang dengar pendeta berkhotbah dengan firman yang sama, belum tentu imannya bertumbuh semua sama. Ada yang ditanya, tadi bagaimana? Firman dahsyat, aduh pendetanya lucu banget. Yang dia ingat lucu. Saudara lihat, makanya dalam perumpamaan ada benih yang ditabur kan? Ada yang jatuh di pinggir jalan, datang burung memakan. Ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, hidup tumbuh sebentar lalu mati karena tanahnya tipis. Ada yang jatuh di tengah-tengah semak-semak duri, tumbuh sungguh benar-benar tapi mati terhimpit oleh semak-semak duri. Tapi ada yang jatuh di tanah yang subur, benih itu bertumbuh, menghasilkan 30, 60, dan 100 kali lipat. Amin. Nah itu maka saya sering kali jelaskan, itu bukan bicara tentang uang. Itu berbicara tentang benih firman. Sebab ada orang pakai ayat ini kan, kalau kau beri persembahan buat Tuhan diberkati 30, ya siapa yang gak mau? Gua kasih aja 10.000. Gak usah banyak-banyak, 30 kali lipat berapa? Hah? 300 ya? Ada yang, wah udah gue kasih 100 ribu lumayan, 100 kali lipat. Ini kan saudara hitung-hitungan bisnis. Padahal konteks itu bicara tentang benih firman. Itu menumbuh dalam hidupan kita, menghasilkan 30, 64 kali lipat bagi hati-hati yang haus dan terbuka untuk firman itu. Kalau tidak akan datang burung itu berbicara iblis akan mencurinya. Atau akan datang apa? Semak-semak itu tumbuh di tengah-tengah semak itu menghimpit, itu berbicara kekhawatiran hidup. Menghimpit iman itu mati. Kenapa kita khawatir? Karena kondisi membuatnya. Padahal iman tidak tergantung kondisi situasi. Amin? Saudara lihat. Jadi saudara lihat, bagaimana agar iman dapat bertumbuh? Yang pertama apa? Mendengar firman Tuhan secara aktif. Itulah yang Paulus bilang dalam Roma 10 ayat 17. Yang kedua, bagaimana agar iman dapat bertumbuh? Mulai melalui proses kehidupan bersama Tuhan. Ini yang disebut dengan sekolah kehidupan. Ya melalui proses kehidupan nih loh saudara. Seringkali kita menghadapi tantangan cengeng banget gitu loh. Padahal Tuhan sedang berkarya di situ. Saya selalu berkata Tuhan tidak menghargai hasil. Tuhan menghargai proses. Yang setuju katakan amin. Kita kan kejar padahal Tuhan menghargai apa? Proses itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Semakin diproses, hasilnya akan makin luar biasa. Membedakan emas 24, 23, 22, 18 hanya proses kok yang membedakan. Emas 24 prosesnya lebih dahsyat, hasilnya juga lebih luar biasa. Amin. Nah, masuklah dalam sekolah kehidupan. Inilah yang dialami oleh Daud, penulis apa? Penulis Mazmur ini, saudara lihat. Waktu dia menghadapi Goliat, saudara boleh baca dalam 1 Samuel itu 17, Daud tuh sempat ketar-ketir lah secara daging ini. Tapi apa yang membuat dia akhirnya bisa maju mengambil keputusan menghadapi Goliat? Dia mengingat dalam proses perjalanan hidup bersama Tuhan di masa lalunya. Dia ingat waktu itu dia menghadapi, waktu dia sedang masih menjadi seorang gembala, mengembalakan kambing domba, ternyata ada singa, ada beruang, ingin menangkap, ingin merebut kambing dombanya itu. Dia hadapi, dia berperang, dia mengalahkan binatang buas ini. Dan dia tahu itu terjadi karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Jadi waktu menghadapi Goliat, mungkin dia takut, apalagi Saul. Saul sampai bilang,
Nggak percaya ya, emang benar logikanya nggak mungkin Daud bisa menghadapi Goliat. Orang Saul aja takut, tentara-tentara Israel saat itu semuanya takut. Tapi dia bilang, aku sering kali menghadapi binatang buas, tapi Allahku selalu menolong aku. Aku mengalahkan singa, aku mengalahkan beruang, dan aku tahu Allah yang sama pun akan membela aku hari ini. Dan akhirnya dia menghadapi Goliat. Goliat ditumpangkan habis. Ditumbangkan hanya dengan sebuah batu kena di jidat. Setelah itu dia datangi, dia cabut pedangnya Goliat, dipotong ke penggal lehernya. Dan itu bisa ditenteng loh. Di mana bisa mengalahkan orang hanya dengan batu? Kenapa terjadi? Karena kuasa Tuhan bekerja melalui Daud hanya dengan sebuah batu. Kita nggak usah pusingkan caranya, tapi yang kita pentingkan iman yang mendatangkan kuasa Tuhan bekerja. Amin. Saudara lihat, kenapa Daud alami ini? Proses kehidupan dia alami. Nah, hari ini saudara harus alami proses kehidupan bersama Tuhan. Ini yang disebut nama sekolah kehidupan. Seringkali Tuhan ingin nyatakan kasih-Nya, kebaikannya, kuasanya, kemuliaan Dia ingin nyatakan pada kita. Makanya Dia izinkan tantangan. Supaya akhirnya kita mengalami, wih benar Tuhan, aku sembah, aku percaya itu dahsyat dan luar biasa. Amin. Nah kita kan kadang-kadang nggak mau itu kan. Tapi mujizatnya mau nggak? Wih kalau dengar ibadah, mujizat kesembuhan, yang lagi main di pinggir jalan ya kan, gue mau datang juga ya kan. Akhirnya dia cuma pelongak-pelongok gitu loh. Padahal Tuhan bawa kita seringkali lewat kehidupan keseharian kita, tantangan yang kita hadapi, itulah sekolah kehidupan namanya, amin. Di situ Tuhan akan nyatakan. Jadi saudara, iman kita tuh nggak bisa bertumbuh secara tiba-tiba. Yang pertama melalui mendengar firman secara aktif. Yang kedua apa? Proses kehidupan. Makanya hadapi tantangan kehidupan ini. Jangan cengeng, jangan undur, kecewa. Saudara, begitu terputar-putar kayak bangsa Israel nanti ya kan. Yang hanya perjalanan, kalau sekarang kita 7-8 jam dari Mesir harus masuk ke Israel, tanah Kanaan itu kan harus jadi 40 tahun. Tapi saya pelajari tentang perjalanan, saya lihat Tuhan Allah tuh luar biasa tetap mengasihinya. Amin. Padahal keras tengkuk, tapi setiap hari mana turun loh, memelihara hidup. Benar gak? Mereka butuh minum butuh makan daging, Tuhan kirim burung puyuh. Wih, saya lihat kasih Tuhan ini dahsyat. Di tengah-tengah pemberontakan dia tetap mengasihi kita karena apa? Anaknya, amin. Nah saudara lihat, ini kita harus menyadari ini saudara, amin. Takut nggak menghadapi setiap tantangan yang tidak menyenangkan? Mulai hari ini, hadapi. Amin. Hadapi semua itu dengan iman kita yang teguh. Saudara akan lihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir karena kita masuk perjamuan. Yang kedua, saudara lihat bagaimana agar dapat taat dalam kondisi yang tidak menyenangkan itu. Yang kedua, belajar hidup dengan hati dan pikiran yang tenang di dalam Tuhan. Artinya tidak panik. Yang kedua, belajar hidup dengan hati dan pikiran yang tenang di dalam Tuhan. Supaya kita, artinya hidup kita tidak panik. Kenapa saudara? Kenapa kita harus memiliki ketenangan dalam pikiran? Ya kan? Dalam hati kita harus tenang, pikiran kita harus tenang. Kenapa saudara? Nah saudara buka di dalam Yesaya dulu. Saya pernah sampaikan juga, pernah mengutip ayat ini. Yesaya 30 ayat 15. Waktu pemberitaan firman di masa lalu. Sudah, Yesaya 30 ayat 15. Perhatikan di situ Yesaya 30 ayat yang ke-15. Saya baca. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya dan beriman terletak kekuatan. Nah, saya ulangi, dalam tinggal tenang, bukan hanya tinggal tenang, tapi percaya iman tadi itu. Tetap beriman yang teguh, terletak kekuatanmu. Jadi saudara lihat di sini ya,
Artinya apa? Tenang dan percaya, beriman itu tidak boleh dipisahkan, itu harus menjadi kesatuan. Kita kadang-kadang tenang hanya tenang, tapi meragukan, ini benar nggak? Tuhan sanggup nggak ya? Benar nggak? Kita mulai meragukan, Tuhan bisa nggak tolong aku? Dan akhirnya timbul rekayasa-rekayasa dalam pikiran kita, siapa yang bisa gue datangin untuk minta tolong? Benar nggak? Udah mulai ingat kayak gitu. Gue tahu si A tuh duitnya banyak tuh. Teman apalagi dulu gue pernah tolong dia. Wah, paling nggak gue ingat-ingatin dia supaya dia tahu diri kan. Tuhan nggak begitu kerjanya, saudara. Nggak usah urusin cara Tuhan bekerja. Yang penting kita tetap percaya pada dia. Amin. Saudara lihat, jadi saudara lihat, hati dan pikiran kita tuh harus tenang ya kan, tidak panik. Makanya di sini Yesaya bilang, dengan tinggal tenang dan percaya. Jadi sudah kita tenang, tapi tenangnya bukan panik, tapi percaya, beriman teguh tadi kepada Tuhan, terletak kekuatanmu. Kekuatan kita akan tumbuh karena itu. Dan nanti artinya akhirnya kita akan melihat apa? Tuhan melakukan segala sesuatu yang kadang-kadang kita tidak pernah pikirkan, itu yang Tuhan akan lakukan bagi kita. Amin. Ini harus menjadi kesatuan, tenang dan iman, tenang dan percaya. Karena dalam ketenangan itu dan percaya itu, kita kadang-kadang bisa dapat menangkap sinyal-sinyal daripada Roh Tuhan atau Roh Kudus. Dan hikmah yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara kalau nggak tenang, saudara nggak bisa menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan. Kan Alkitab bilang kan, Tuhan mempertajam telingaku setiap pagi. Dalam ketenangan itulah kita bisa mendengar apa yang Roh Kudus ingin sampaikan kepada kita. Dalam ketenangan itulah kita mendapatkan hikmat yang Tuhan sampaikan. Ya kan? Ini kita hanya dapatkan waktu kita dalam keadaan apa? Tenang, hati dan pikiran kita tenang karena percaya kepada Dia. Baru saudara bisa melihat apa yang Tuhan ingin lakukan. Tiba-tiba bisa hikmat Tuhan datang. Kita nangkap itu karena apa? Kita tenang. Orang panik bisa nggak dengar sinyal? Wow, bingung, dia tidak bisa mendengarkan berita ya kan? Orang datang ingin menolong, dia juga nggak bisa nangkap apa maksud orang itu karena apa? Kepanikan. Nah, saudara pernah nggak baca dalam Alkitab khususnya kitab Mazmur, saudara jumpai kata Selah? Pernah nggak? Banyak dalam kitab Mazmur. Apa tuh Selah? Oh, Selah tuh istrinya Dedi. Ya, hah? Ya kurang lebih lah, Selah, Sila ya kan. Pernah enggak jumpai kata Selah dalam kitab-kitab Mazmur? Hah? Itu artinya apa? Berdiam diri, tenanglah. Jadi waktu kita berdiam diri, tenanglah, Tuhan akan berikan sesuatu. Nah, saya beri contoh supaya saudara jelas daripada si kehidupan di Daud ini sendiri yang menulis Mazmur ini yang kita sedang pelajari. Saya ajak saudara buka dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai 4 biar saudara ngerti banget saudara. Ternyata Daud yang menulis Mazmur ini bukan Daud yang hidupnya nyaman, dia juga menghadapi tantangan. Ini dalam posisinya saya sebagai raja loh. Mazmur pasal 3 ini. Saya akan bacakan, saudara perhatikan di situ ayat 3 sampai ayat keempat. Jadi ini saya ceritakan dulu latar belakangnya. Itu latar belakang saudara mau tahu baca dengan jelas, baca dalam 2 Samuel 15 ayat 1 dan seterusnya. Itulah latar belakang bagaimana Daud sedang menghadapi tantangan dari anaknya bernama Absalom. Bahasa gampangnya itu Absalom ingin kudeta pemerintahan sah yang dipimpin oleh bapaknya, yaitu Raja Daud. Nah, lalu apa yang terjadi? Perhatikan di ayat ketiga, ayat yang keempat, keluhan Daud waktu itu. Saya baca ayat 1, Mazmur 3 ayat 1. Saudara perhatikan di situ. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Ini kan macam satu keluhan kan? Menceritakan realita yang ada di mana dia menghadapi lawan-lawannya, khususnya dari pemberontakan anaknya bernama Absalom. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ya kan? Ayat 3. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Lihat, beritakan yang membuat kecut hati siapa? Hatinya Raja Daud.
Raja, itu berita-berita hoax, berita-berita apa namanya tuh? Propaganda. Supaya ciut hatinya Daud, ya kan? Tapi perhatikan ayat 3, baginya tidak ada pertolongan pada Allah. Terus ada kata apa? Selah. Daud berdiam diri, dia menenangkan dirinya di hadapan Allah. Nah, perhatikan ayat keempat, dimulai dengan kata, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Nah, setelah dia bersela, habis dia tadi berkata banyak orang menyerang aku, banyak orang melakukan hal-hal yang jahat bagiku, saudara lihat, dia berdiam diri. Di situ saudara lihat, Roh Tuhan mulai bekerja, berbicara kepada dia, beri kekuatan bagi dia. Makanya timbul ayat keempat, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Ada kata tetapi. Apa arti kata tetapi di sini? Kata tetapi adalah satu kata penghubung dari dua kalimat atau dua cerita yang berbeda. Misalnya, tante ini cantik banget, tetapi galaknya ampun-ampun. Ini berbeda nggak? Kondisinya berbeda nggak? Orang ini kayanya minta ampun, uang ada nomor serinya, tetapi pelitnya ampun-ampun. Nah, ini kan keadaan yang berbeda kan? Itulah dihubungkan dengan kata tetapi. Beda dengan kata dan. Orang ini ganteng ya, kayak Bapak Gembala. Dan luar biasa baiknya ya kan? Umpama ya kan? Jadi kata dan dengan kata tetapi itu dua hal yang berbeda. Nah, waktu Daud sedang merenungkan, mengambil saat teduh, saat tenang saat itu kan, hati dan pikirannya tenang. Di situ dia mulai berkata, tetapi, ya kan? Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Di situ saudara lihat akhirnya Daud mengalami kemenangan. Nah, artinya apa saudara? Hari ini saya ingin katakan saudara, belajar hidup dengan hati dan pikiran yang tenang di dalam Tuhan. Kondisi bisa berubah, keadaan bisa tidak menyenangkan, tapi jangan panik karena keadaan itu, karena kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Jujur saya mau katakan, dalam kondisi sekarang ini semua bermasalah. Pelayanan-pelayanan gereja juga bermasalah di mana-mana. Tapi saya selalu pernah bilang, dan saya akan ulangi terus, tidak ada kejadian di bawah kolong langit ini tanpa sepengetahuan Tuhan, dan yang kedua tanpa seizin Tuhan, dan yang ketiga tanpa ada rancangan Tuhan di balik semuanya itu. Minimal kita dimotivasi untuk serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan di tahun percepatan ini. Motivasi kita ingin mengiring Tuhan, melayani Tuhan, menjadi paling enggak kita sadar diri supaya kita benar berkenan di hati Tuhan. Kalau enggak kita bisa bedakan mana lalang, mana gandum, sama semua. Lewat peristiwa inilah kita disadarkan Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya hari ini saudara, saya ajak kita semua supaya kita belajar hidup dengan hati dan pikiran yang tenang di dalam Tuhan. Tidak panik. Kondisi berubah, kondisi tidak menyenangkan, tapi kita percaya kepada siapa aku percaya, aku kenal dia, aku tahu dia itu. Amin. Itu sebabnya sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, tetap taat lalu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Bagaimana agar dapat taat dalam kondisi yang tidak menyenangkan? Yang pertama, milikilah iman yang teguh hanya kepada Tuhan, bukan iman emosional. Amin. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki iman yang teguh? Nggak ada cara lain. Aktif dengar firman, aktif baca firman, dengan hati dan pikiran terbuka untuk firman itu. Yang keduanya, melalui proses kehidupan. Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, tantangan, karena apa? Itu Tuhan sedang proses kita supaya hasil hidup kita tuh menjadi semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Amin. Mau lihat emas yang murni, lihat aja prosesnya. Mau lihat apa saja yang indah, apa saudara tunjuk dalam hari ini di tengah-tengah gereja ini? Apa saudara lihat yang indah? Semua lewat proses. Saksofon saya ini lewat proses. Gitar-gitar ini semua lewat proses. Saudara lihat ini tempat bunga ini, kan lewat proses, digebukin itu tanah liat, dibanting ya kan, sampai akhirnya dibentuk. Setelah itu dijemur, dibakar, baru diwarnai, menjadi indah, harganya mahal. Proses membuat menjadi mahal. Amin. Nah, kita mau saudara, jangan cengeng saudara. Yang kedua saudara,
belajar hidup dengan hati dan pikiran yang tenang dalam Tuhan. Supaya apa? Kita bisa peka terhadap suara-suara Tuhan yang seringkali Tuhan ingin menyampaikan, karena kita sudah panik, kita nggak dengar. Seperti saya pernah ceritakan kan, karena kebakaran, panik, bingung, anak masih bayi, masih tidur, masuk ke dalam. Ini peristiwa kejadian benar, saudara. Dia angkat bantal, dia gendong, sekali luar, ya, bantal anak sudah mati terpanggang. Nah, itu sebabnya hari ini biarlah kita tetap taat walau dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Siap taat? Amin? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita menikmati janji berkat Tuhan. Saya tetap percaya justru sini Tuhan sedang menyatakan dalam kondisi seperti ini. Supaya apa? Pemeliharaan Tuhan kita rasakan. Masa saudara tidak lihat bangsa Israel 40 tahun betul berontak, tapi pemeliharaan Tuhan nyata kok. Proses itu untuk mendidik. Kalau tidak mau didik ya udah selesai. Tapi yang siap dididik akan mengalami luar biasa. Yosua dan Kaleb siap dididik, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Jadi saya percaya ini semua kita harus melihat dari sisi pandangan kita sebagai anak Tuhan lewat apa yang sedang terjadi yang mungkin tidak menyenangkan ini. Amin. Supaya kita melihat kuasa kemuliaan Tuhan. Saya selalu bilang kan, dunia tidak bisa makin baik hari lepas hari. Siapa bilang? Baca dong, Alkitab harus digenapi. Kasih menjadi tawar, manusia yang jahat bertambah jahat, kata Alkitab. Ini sedang terjadi penggenapan. Justru inilah tahun percepatan itu, kita bangkitkan iman kita, hidup lebih serius dengan Tuhan. Amin. Supaya di tengah-tengah keadaan ini kita menikmati pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Mana setiap hari turun selalu baru. Saudara, kalau saya perhatikan dalam peristiwa keluaran bangsa Israel, sampai waktu mereka mengambil mana itu karena panik kan, takut jangan sampai kurang kan, dilarang, stop. Tidak boleh lakukan itu. Kamu ambil banyak-banyak itu akan apa? Basi. Karena apa? Besok pagi akan turun mana yang baru. Tuhan berikan. Makanya kalau Yesus bilang jangan takut, jangan khawatir, Matius pasal 6 kan, biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Karena Tuhan jamin Dia memelihara hidupan kita. Tapi kita juga siap dibentuk supaya hidup kita berkenan seperti Daud di hadapan Tuhan. Amin. Dan saya percaya kalau kita lakukan itu, kita menikmati kasih Tuhan, kuasa kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.